Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini, Nugas Tanpa Cemas, bersama dengan Bang Febrian dan juga Mbak Diana. Kita beralih ke Bang Febrian terlebih dahulu nih. Sebetulnya banyak tips-tips dari Bang Febrian supaya bisa fokus dalam mengerjakan tugas. Kan karena dosen ya Bang ya. Ya, tadi disampaikan ya sebelumnya sama Mbak Diana bahwa memang individu tersebut harus fokus ya dalam mengerjakan suatu hal, karena hal tersebut juga bisa mereduksi, dalam artian menurunkan sebuah kecemasan. Nah, itu benar sekali. Tetapi gimana caranya gitu kan? Gimana caranya kita ini fokus, apalagi kalau kita lihat tentang akademik atau tugas ini biasanya berkutat pada anak-anak ataupun remaja ya, yang dimana memang usia eksplorasi. Lagi aktif-aktifnya ya Bang ya? Lagi aktif-aktifnya mencoba sesuatu, kemudian bersosialisasi dengan orang lain ya, kemudian mengeksplor apa yang menjadi sebuah minatnya, ingin jadi sesuatu nih, ingin jadi apa, bahkan ingin jadi sebuah role model idolanya. Betul sekali. Sehingga hal tersebut bikin nggak fokus terhadap tugas. Padahal kalau kita lihat secara frame simpelnya bahwa ada tanggung jawab yang paling harus diselesaikan. Misalnya mahasiswa kan, mahasiswa ya tugas utamanya adalah kuliah, misalnya kuliah mengerjakan tugas, intinya bersosialisasi dengan teman dan melakukan apapun hal yang memang berkontribusi di dalam sebuah statusnya sebagai mahasiswa. Tapi kan dalam prakteknya seringkali banyak banyak yang lalai juga sebenarnya Bang, karena keasikan ya. Iya, karena pengaruh faktor lingkungan misalnya. Betul. Atau misalnya ada tuntutan dari keluarga maupun pertemanan misalnya, sehingga bikin nggak fokus. Nah, tetapi dalam hal ini juga bukan berarti menjadi alasan nih seorang individu tidak fokus dalam melakukan sesuatu. Nah, dengan berbagai tips ya yang sebenarnya banyak sekali ya pada saat ini diberikan, baik itu ada tips dari media sosial misalnya, ada dari misalnya dari lingkungan sekitar juga, kemudian apalagi sekarang zamannya sosial media ya, mungkin teman-teman mahasiswa misalnya atau teman-teman yang sekarang berkutat dengan tugas ingin mencari gimana sih caranya fokus. Nah, yang pertama sebenarnya yang bisa dilakukan yaitu adalah to-do list ya. Jadi bagaimana kita itu membuat sebuah list atau sebuah rentetan yang tadi disebutkan Mbak Diana, skala prioritas. Nah, itu hal yang pertama harus dilakukan. Karena apa? Karena hal tersebut bisa paling tidak membuat kita kembali fokus ketika melihat sebuah to-do list tadi, list yang telah kita buat tadi. Nah, ini menjadi remind kita atau individu ketika sedang nggak fokus. Bisa balik lagi nih lihat ke to-do list-nya. To-do list ini semacam daily activity ya. Jadi aktivitas harian yang dibuat dengan skala prioritas. Misal nih di hari Minggu ternyata target saya harus mengerjakan ini di siang hari, kemudian sore hari saya harus mengerjakan sebuah makalah misalnya. Nah, tetapi ada ajakan nih misalnya kan, nongkrong yuk. Ya, ada ajakan nongkrong dari sering teman. Terjadi ya. Misalnya, ya ada godaan apa ya, misalnya nonton film dan sebagainya. Nah, ketika individu tidak punya sebuah frame atau tidak punya sebuah catatan to-do list dan skala prioritas, pasti lebih cenderung mengikuti alur biasanya. Tetapi ketika ada sebuah to-do list tadi ya, skala prioritas, pasti akan ada sebuah ibaratnya rem lah, dalam artian pengingat. Walaupun secara praktek terkadang ya lebih tergoda misalnya. Tapi hal tersebut sangat simpel dan bisa dilakukan untuk bagaimana kita kembali fokus mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian hal-hal lain yang lebih spesifik sebenarnya balik lagi kepada case ya, karena setiap individu secara internal beda-beda. Ada yang kecemasannya tinggi, ada yang memang kecemasannya rendah, motivasinya rendah. Nah, ini juga banyak hal yang bisa dilakukan tadi ya. Misalnya kembali fokus ketika kita cemas, tadi ada Mbak Diana singgung bagaimana kita melatih sebuah teknik pernafasan ya, atau relaksasi, itu juga bisa dilakukan. Kemudian bagaimana kita tadi melakukan hal-hal positif setiap harinya, dan juga dengan hal tersebut ya, kebiasaan biasanya, kebiasaan, dan bagaimana kita juga sanggup atau berkomitmen
Nah, mengatakan tidak pada hal-hal yang bukan skala prioritas. Walaupun sulit ya Bang ya, tapi walaupun harus sulit komitmen dilakukan, ya. tapi harus komitmen. Nah, ini kan sulit, dan hal tersebut juga balik lagi ke faktor lingkungan. Nah, kita juga harus mencari bagaimana lingkungan tersebut mendukung kita untuk fokus. Kalau kita misalnya seorang mahasiswa tetapi lingkungan kita atau pertemanan misalnya lingkungan yang memang tidak fokus pada hal-hal yang kaitannya dengan tugas mahasiswa misalnya atau tugas sekolah, pasti secara tidak sadar kita mengikuti alur biasanya seperti itu. Nah, ini juga harus penting diperhatikan bahwa dengan to-do list tadi, kemudian skala prioritas dan lingkungan sosial yang mendukung, itu bisa membantu kita untuk mengembalikan fokus. Ini kan memilih lingkungan yang baik dan juga benar ya Bang ya. Tapi ini seringkali terkecoh nih Mbak Diana, bagaimana seorang mahasiswa atau pelajar memilih lingkungan yang baik agar bisa sampai dengan tujuannya. Ini kan ada tujuannya kalau sekolah ya, untuk mahasiswa juga menyelesaikan skripsi atau makalah dan lain sebagainya. Oke. Yang paling penting tadi udah disinggung juga sama Bang Febrian adalah responsibility ya, tanggung jawab ini yang terkadang mungkin di usia-usia masih labil ya Mbak ya, labil gitu kan, dewasa awal ini memang sangat susah karena mungkin ya itu tadi, kalau tahapan perkembangan ada teorinya Erik Erikson gitu kan, tahapan perkembangannya itu di usia itu memang lagi eksplorasi juga gitu kan, bagaimana mencari dia mencari circle yang sesuai ke arahnya. Mungkin ya banyak gitu godaan yang mulai dari circle pertemanan, kemudian mereka mulai mencari pasangan gitu kan, mulai mencari eksplorasi pasangan, sampai misalnya mereka mencari ibaratnya dunia yang mungkin kebanyakan itu kalau experience Mbak Diana itu karena SMA di boarding gitu ya, di asrama, kuliah itu nih momen-momen banget nih buat exploring gitu ya. Jadi emang sempat di asrama ya. Yes, gitu kan. Jadi ada kayak ibaratnya hasrat gitu kan, kebutuhan psikologis yang terkungkung gitu ya, dan pasti secara psikologis alam bawah sadar ini kuliah, aku udah merantau dan aku mau fun yang dulu tidak aku dapatkan ketika SMA gitu kan. Nah, itu kan terkadang saya melihat klien juga dulu ketika bertemu teman-teman itu banyak yang lost gitu ya, maksudnya loss controlnya adalah mereka gak tahu tanggung jawab yang disampaikan oleh orang tua mereka. Nah, ini kita juga balik lagi menjadi orang tua atau entah kita punya siapapun yang ingin berangkat kuliah gitu ya, atau merantau gitu ya, kita bisa, ya itu tadi, parentingnya tuh tidak hanya memberikan materi saja, tetapi juga membangun komunikasi kepada anak gitu ya, membangun komunikasi kepada ibaratnya remaja atau dewasa awal ini bahwa mereka ini punya tanggung jawab gitu kan, mereka sekolah yang jauh-jauh ini juga orang tua itu juga berjuang di sini, jadi ayo kita sama-sama berjuang, walaupun terus misalnya ketika kita ada masalah, kalau kita takut bikin anak kita misalnya overthinking gitu kan, sehingga kita bisa ajak ngobrol bahwa Bapak Ibu juga di sini berjuang, Bapak Ibu harap kamu juga berjuang di sana, jadi ayo sama-sama berjuang gitu kan. Sehingga kalau aku rasa orang tua membangun komunikasi yang terbuka seperti itu, kadang saya besok nih mau nakal gitu ya, terus orang tua nge-WA gitu, wah nggak jadi nih gitu kan. Jadi memang di usia-usia itu kan boundariesnya ibaratnya self controlnya belum terlalu ini ya, mungkin mereka belum tahu visi hidupnya untuk apa, itu kan masih eksplorasi sekali dan mungkin gampang terikat oleh hal-hal yang tidak bisa mereka ibaratnya kayak ini kebahagiaan semu gitu ke versi mereka ya, dan itu adalah eksplorasi dan that's really okay. Kami sebagai psikolog, Mbak Diana juga ada fase-fase itu, Bang Febrian juga ada fase-fase itu. Yang penting adalah kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Itu yang perlu sebagai parenting, orang tua juga perlu menyampaikan itu. Jadi kadang tuh banyak yang misalnya ada yang tipe orang tuanya beda-beda. Mbak Diana mungkin punya klien yang orang tuanya tuh bilang, oke, kamu boleh ini, kamu boleh gaul, tetapi kamu harus selesai, udah pulang harus dapat ijazah, dan juga dua misalnya orang tuanya tuh belak-belakan gitu, jangan ngambilin anak orang gitu ya, kan anaknya cowok gitu ya. Jadi ada juga orang tua yang juga sampaikan ke anak perempuannya gitu, pulang bawa ijazah dan jangan hamil gitu. Ibarat sekarang kan ya, ibaratnya yang banyak terjadi di masyarakat atau pelajar-pelajar itu kan yaitu ya misalnya tidak kenakalan remajanya gitu, banyak terjadi adalah misalnya hubungan seksual yang di luar pranikah, kemudian misalnya judi online dan lain sebagainya, dan itu misalnya terikut teman, dan keluar dari itu kan mereka juga butuh pendampingan orang tua. That's why ketika anak merantau justru itu adalah momen-momen orang tua sebenarnya membangun bonding gitu. Artinya memang dukungan orang tua itu juga sangat penting. Ya, tidak hanya orang tua, kita misalnya tantenya, kita juga belajar untuk peduli dengan misalnya ponakan kita yang lagi merantau. Orang-orang terdekat ya Mbak ya. Baik, kita akan tahan terlebih dahulu Mbak Diana
Diana dan juga Bang Febrian. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini akan kita lanjutkan obrolan bersama dengan Mbak Diana dan juga Bang Febrian. Tetap di Berendo.